Pada zaman dahulu, hiduplah seorang puyang yang terkenal karena kesaktiannya, bernama Puyang Remanjang Sakti. Ia bergelar Ri Dinding, yang berarti pelindung dari segala malapetaka. Namanya begitu harum di daerah Lematang, Belide, Talang Ubi, hingga ke seluruh penjuru Batang, Hari Sembilan. Ia berasal dari marga keempat Petulai Belimbing, kini dikenal sebagai marga keempat Petulai, di Kabupaten Eliut. Kisah ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di wilayah Banten pada masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan itu diperintah oleh seorang sakti bernama Bidik Nanggeling. Di sana berlaku aturan ketat. Hanya 9 keluarga yang boleh tinggal. Akibat aturan itu, 3 kepala keluarga harus meninggalkan tempat, yakni Serampu Sakti dan istrinya, Serampu Samat dan istrinya, serta Senang Hati dan istrinya. Perjalanan mereka membawa Serampu Sakti ke sebuah tempat yang subur dan damai, lalu diberinya nama Belimbing. Disitulah ia menetap dan dikaruniai 4 orang anak. Melur yang tinggal di Dusun Dalam, Remanjang Sakti yang menetap di Dusun Tanjung, Ri Anggeris di Dusun Bulang, dan Serampu Gamu di Belimbing. Dari keturunan inilah lahir marga keempat Petulai dalam Belimbing. Remanjang Sakti tumbuh menjadi sosok yang gagah, sakti, dan menjunjung tinggi keadilan. Ia berani menentang kezaliman dan taat beribadah. Kesaktiannya terdengar hingga ke hulu Sungai Batang Hari Sembilan, tempat berdirinya Kerajaan Batang Hari Sembilan yang termasyur. Suatu hari, Palembang dilanda malapetaka besar. Muncullah makhluk halus bernama Dandai yang mengamuk hebat di muara Sungai Ogam. Kaki kanannya berpijak di seberang ilir, kaki kirinya di seberang ulu, dan tubuhnya menjulang hingga ke langit. Ia membunuh dan memakan siapapun yang ditemuinya. Banyak pahlawan kerajaan dikirim, namun semuanya gugur. Sunan Palembang pun mengumumkan, siapa saja yang dapat menaklukkan Dandai akan mendapat hadiah dan dikabulkan semua permintaannya. Serampu Sakti mendengar pengumuman ini dan memerintahkan putranya, Remanjang Sakti, untuk menghadap Sunan dan menerima tugas berat tersebut. Setibanya di Palembang, Remanjang Sakti mengajukan 2 permintaan, agar Sunan menghapus kewajiban menyerahkan gadis-gadis cantik dari marga-marga, serta meringankan upeti rakyat. Sunan menyetujuinya. Dengan penuh keikhlasan, Remanjang Sakti melakukan salat 2 rakaat, memohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Lalu, ia berangkat ke tempat Dandai berada. Dari kejauhan, makhluk itu sudah tampak mengerikan. Dengan mengucap bismillah, Remanjang Sakti melompat ke bahu Dandai dan menebas lehernya dengan pedang. Tubuh raksasa Dandai roboh ke Sungai Musi, menimbulkan banjir besar karena aliran sungai terhalang. Kabar kemenangan Remanjang Sakti segera sampai ke telinga Sunan untuk menghormatinya. Diadakanlah pesta selama 7 hari 7 malam. Dalam pesta itulah ia diberi gelar Rie Dinding oleh Sunan Palembang. Artinya, ia adalah pelindung yang menaungi rakyat dari bahaya. Kehebatannya pun semakin termasyur hingga ke Talang Ubi, Tanah Abang, dan Lematang. Setelah tugasnya selesai, Remanjang Sakti kembali ke tanah kelahirannya di marga keempat Petulai dalam Belimbing. Tak lama kemudian, terdengar kabar mengejutkan dari tanah Basemah. Ditemukan sebuah benda aneh, ada yang menyebutnya labu, ada pula yang mengatakan itu semangka raksasa. Benda ini tak bisa dipecah dengan senjata apapun. Pemerintah Basemah mengumumkan tantangan. Siapapun yang bisa membelah benda keramat itu akan dihormati. Remanjang Sakti pun tertarik dan meminta izin kepada ayahnya. Dengan ditemani para penasihat, ia berangkat ke Basemah. Setiba di sana, ia disambut dengan hormat. Sebelum mencoba, ia kembali memohon kepada Tuhan dengan salat, meminta petunjuk dan keselamatan. Lalu, datanglah ilham bahwa benda itu cukup ditoreh dengan kuku jari. Ia pun melakukannya. Dan ajaib, benda itu terbelah 2. Dari dalamnya keluar seorang anak kecil bernama Suke Milong Sakti. Anak inilah yang kelak menjadi leluhur kepuyangan masyarakat Basemah. Hingga kini, makam Suke Milong Sakti masih ada di daerah tersebut. Peristiwa itu menambah harum nama Remanjang Sakti, yang kini dikenal luas sebagai Ri Dinding, pelindung rakyat. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia kembali ke marga keempat Petulai dalam Belimbing, tempat asalnya. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat. Makamnya kini berada di muara Sungai Manau, Ulu Tanjung, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Eliut, dikenang sepanjang masa sebagai puyang yang gagah, sakti, dan adil.